Model-model penelitian agama sebagai produksi interaksi sosial. Program studi metodologi studi Islam. Yuk belajar tentang 1. Pengertian agama. 2. Pengertian interaksi sosial. 3. Model-model penelitian agama. 4. Penelitian agama sebagai produk interaksi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Rindraswari Nurliulinuga dan Bahwa Piliana Irmanda dari program studi agama-agama IAIN Kediri. Pengertian agama secara etimologi, kata agama berasal dalam bahasa Indonesia berarti sama dengan din dalam bahasa Arab, atau dalam bahasa Inggris yang berarti religion. Dari arti bahasa atau etimologi, agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tidak pergi, tetapi tempat, diwarisi turun-temurun. Sedangkan kata din menyandang arti antara lain menguasai, memudahkan, patuh, utang, balasan, atau kebiasaan. Secara terminologi, istilah agama seperti yang ditulis oleh Ansyari bahwa walaupun agama, religion masing-masing mempunyai arti etimologi sendiri-sendiri, mempunyai riwayat dan sejarah sendiri-sendiri, namun dalam pengertian teknis terminologis, ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang sama. Pengertian interaksi sosial dari beberapa tokoh. Menurut kutipan Giling dan Giling Kultural Sosiologi, yakni interaksi sosial merupakan hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antar orang perorangan, antara kelompok dengan manusia maupun perorangan dengan kelompok. Ada George Simmel. Hakikat hidup bermasyarakat terdiri dari relasi-relasi yang mempertemukan mereka dalam usaha-usaha bersama, seperti beragama, pencarian nafkah, perkawinan, hidup berkeluarga, dan pendidikan, rekreasi, juga pertahanan. Menurut Weber, hakikat interaksi sosial adalah dalam mengarahkan kelakuan kepada orang lain. Model-model penelitian agama. A. Analisis sejarah. Sejarah dapat menyajikan gambaran tentang unsur-unsur yang mendukung timbulnya suatu lembaga pendekatan sejarah yang bertujuan untuk menemukan inti karakter agama dengan meneliti sumber klasik sebelum dicampur yang lain dalam menggunakan data historis. Sejarawan cenderung menyajikan detail dari situasi sejarah dan sebab akibat dari suatu kejadian sosiologi yang mencari pola hubungan antara kejadian sosial dan karakteristik agama. B. Analisis lintas budaya dengan membandingkan pola-pola sosial keagamaan di beberapa daerah kebudayaan. Sosiologi dapat memperoleh gambaran tentang korelasi unsur budaya tertentu, kondisi sosial kultural secara umum. Weber mencoba membuktikan teorinya dengan relasi antara etika prosesan dengan kebangkitan kapitalisme melalui kajian agama dan ekonomi di agama dan Cina. C. Eksperimen. Penelitian yang menggunakan eksperimen agak sulit dilakukan dalam penelitian agama, namun ada beberapa hal eksperimen yang dapat dilakukan dalam penelitian agama. Misalnya, mengevaluasi perbedaan hasil belajar dalam beberapa model pendidikan agama. Yang D. Ada observasi partisipatif. Dengan partisipasi dalam kelompok, peneliti dapat mengobservasi perilaku orang-orang dalam konteks religius, baik diketahui atau tidak oleh orang yang sedang diobservasi. Di antara kelebihan penelitian ini adalah memungkinkannya pengamatan simbolis antar anggota kelompok secara mendalam. Adapun salah satu kelemahannya adalah terbatasnya data dalam kemampuan observer. Yang E. Ada riset, survei, dan analisis statistik. Penelitian survei dilakukan dengan penyusunan kuesioner, interview dengan sampel dari suatu populasi. Sampel bisa berupa organisasi, keagamaan, atau penduduk suatu kota atau desa. Penelitian ini sangat berguna untuk memperlihatkan korelasi dari karakteristik keagamaan tertentu dengan sikap sosial atau atribut keagamaan tertentu itu sendiri. F. Ada analisis isi. Peneliti dapat mencoba mencari keterangan dari tema-tema agama, baik berupa tulisan, buku-buku khotbah, doktrin maupun deklarasi teks. Misalnya, kelompok keagamaan dianalisis dari substansi ajaran kelompok tersebut. Penelitian agama sebagai produk interaksi sosial.
Penelitian keagamaan merupakan penelitian yang objek kajiannya adalah agama sebagai produk interaksi sosial. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sosial pada umumnya gejala budaya. Karena itu, penelitian ilmu-ilmu sosial mengalami problem dari segi objektif batasnya. 1. Aliran bahwa penelitian sosial lebih dekat kepada penelitian budaya, berarti bersifat unik. Penelitian antropologi sosial misalnya lebih dekat pada ilmu budaya. 2. Aliran yang menyatakan bahwa ilmu sosial lebih dekat kepada ilmu kealaman, karena fenomena sosial dapat berulang terjadinya dan dapat dites kembali. Ilmu sosial lebih dekat kepada ilmu kealaman sebab ternyata juga mempunyai keteraturan. Untuk mendukung pendapat mengenai keteraturan itu, dalam ilmu sosial digunakan ilmu-ilmu statistik yang juga digunakan dalam ilmu kealaman. Demikian juga pengamatan terhadap para pemeluk Islam, interaksinya dengan pemeluk agama lainnya. Bagaimana karakteristik interaksi itu? Bagaimana mereka memahami dan mengekspresikan dalam interaksi antara pemeluk agama-agama yang berbeda? Itu semua dapat menjadi sasaran penelitian agama. Dalam hal ini, peneliti Islam sebagai gejala sosial. Apa yang ingin dikemukakan di sini ialah pandangan kita mengenai suatu problem keagamaan akan banyak dipengaruhi oleh kepentingan, situasi, dan keadaan di tempat kita berada. Di dalam interaksi antar pemeluk agama inilah ilmu-ilmu sosial dapat diterapkan. Di dalam studi mengenai interaksi ini, ilmu sosial dapat dilihat lebih dekat kepada ilmu kealaman. Karenanya, metodologi ilmu kealaman dapat diterapkan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.